Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjadi gelandang yang hebat lewat analisis dari salah satu gelandang paling top di dunia, yaitu Toni Kroos. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Kita mulai ketika fase build-up. Jadi sebagai gelandang tengah, apa yang Kroos biasanya lakukan ketika fase build-up? Ketika build-up, Toni Kroos biasanya turun untuk membentuk 3 back di belakang. Dengan ini, fullback dapat naik tinggi untuk membantu penyerangan tim. Kroos selalu memastikan dia punya ruang yang cukup dengan cara menjaga jarak antara dirinya dengan pemain depan lawan. Di sini kita bisa melihat Kroos melakukan scanning, dan ketika dia rasa jarak antara dirinya dengan pemain lawan kurang, maka di sini dia mengambil langkah mundur. Tapi kenapa Kroos memilih untuk memposisikan diri sejajar dengan membentuk 3 back seperti ini? Itu karena dalam posisi ini, Kroos dapat melihat semua posisi dan pergerakan lawan atau rekannya yang ada di depan. Hal ini tentu memudahkannya untuk mendikte atau mengontrol permainan menggunakan kemampuan passing yang dimiliki oleh Toni Kroos. Di sini kita melihat ketika Kroos menerima bola, ia langsung berbalik badan dan mengambil sentuhan besar dengan mendorong bola ke depan. Nah, kemudian kenapa di sini Toni Kroos mengambil sentuhan besar? Tujuan Kroos melakukan ini adalah untuk memancing pemain Skotlandia untuk maju melakukan pressing, sehingga ruang atau celah dapat tercipta di belakangnya. Dan benar sekali, pemain nomor 7 dari Skotlandia ini terpancing bergerak maju, dan terciptalah ruang di belakangnya yang kemudian membuka jalur passing kepada Florian Wirtz yang turun untuk menjemput bola. Kita bisa melihat betapa besarnya ruang yang tercipta di belakang pertahanan Skotlandia, yang sebenarnya Gundogan dapat eksploitasi di sini. Dalam turnamen Euro selama fase grup, Kroos merupakan pemain dengan passing sukses terbanyak, yaitu sebanyak 326 passing sukses, terpaut 100 lebih dari 2 pemain di bawahnya. Hal ini tentu pasti ada alasannya. Di samping kualitas akurasi passingnya yang membuat Kroos punya successful pass yang tinggi, itu dikarenakan kejeliannya dalam memilih opsi passing. Dalam klip ini, terlihat pemain nomor 7 Skotlandia ini melakukan 2 kali scanning untuk mengetahui posisi-posisi pemain Jerman di belakangnya, yaitu adalah Maximilian di sisi kiri dan Florian Wirtz di belakangnya. Ketika pemain ini tahu ada Florian Wirtz di belakangnya, dia mencoba menjebak Kroos dengan melangkah ke kanan, memblok jalur passing ke Maximilian. Nah, hal ini pun membuka celah jalur passing kepada Wirtz. Pemain ini berharap Kroos melepaskan passing kepada Florian Wirtz menggunakan celah ini, sehingga dia nanti dapat mengintercept passing dari Toni Kroos. Kroos memang hampir terpancing untuk melepaskan bola ke tengah. Namun ketika Kroos mengayunkan kakinya, ketika Kroos tahu bahwa pemain ini langsung menutup jalur passing ke Florian Wirtz, dia langsung menghentikan ayunan kakinya, kemudian memilih untuk melepaskan passing kepada Maximilian yang ada di area sisi kiri. Dari klip tadi kita bisa melihat bagaimana kejelian Kroos dalam memilih opsi passing. Dalam 0 sekian detik saja, Kroos dapat merubah keputusannya. Di sini terlihat Jamal Musiala melakukan pergerakan ke belakang garis pertahanan Skotlandia. Akan tetapi, kenapa Kroos di sini tidak memainkan bola ke situ dan malah menahan bola kemudian memainkan bola kepada back yang lain? Kroos di sini tidak memainkan bola ke Musiala karena Kroos tidak dalam timing yang tepat atau belum siap untuk melepaskan bola ketika Musiala memulai pergerakannya. Dan ketika Kroos sudah siap, dia tahu posisi Musiala di sini sudah berada dalam posisi offside. Jadi ketika memainkan bola ke Musiala tidak memungkinkan, Kroos di sini mencari alternatif lain untuk memajukan serangan. Dan itu ada ruang hasil pergerakan tanpa bola Musiala yang mungkin Ilkay Gundogan bisa tempati. Jadi Kroos di sini menahan bola
itu untuk menunggu Ilkay bergerak ke ruang ini. Namun sayang ketika Gundogan sudah berada di posisi ini, opsi atau jalur passing sudah tertutup dan Kroos di sini dalam tekanan oleh pemain depan Skotlandia. Jadi opsi teraman bagi Kroos adalah memainkan bola ke back yang lain. Di sini Kroos menerima bola dengan ruang. Kroos melihat ada Joshua Kimmich yang memulai pergerakannya mengeksploitasi ruang di belakang pertahanan Skotlandia. Dia di sini juga melihat ada Florian Wirtz yang berada di ruang antara lini dengan jalur passing yang terbuka. Kroos di sini sempat akan memainkan bola ke Florian Wirtz. Tetapi dalam 0 persekian detik ketika dia mengayunkan kakinya, dia mengubah keputusannya. Ini karena Kroos melihat pemain Skotlandia ini bergerak ke kanan untuk memblok passingnya ke Florian Wirtz. Tentu jika dia mengirimkan bola ke Wirtz, maka passingnya akan terblok. Akan tetapi di sini Kroos juga tahu bahwa jika pemain Skotlandia ini bergerak ke kanan, jalur passing akan terbuka kepada Gundogan yang akan punya ruang ketika menerima bola di antara lini. Hal ini juga ditambah dengan keuntungan beberapa pemain Jerman yang sudah melakukan pergerakan ke depan. Gundogan pun menerima bola dengan berbalik badan dan inilah awal mula terciptanya gol kedua bagi Jerman. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana kejelian Kroos dalam menentukan opsi passing. Bahkan ketika dia mengayunkan kakinya pun, dia masih dapat mengubah keputusannya.